Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Renda dari kelompok 4 dengan NIM 2111003205. Mata kuliah Teknologi Informasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ria Maharani SPDI MPDI. Kali ini kelompok 4 membawakan judul Sumber Belajar dalam Bentuk Media bagi Sekolah yang Memiliki Jaringan Internet. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita bahas apa itu internet. Internet pertama kali dibuat oleh ARPA atau Advanced Research Project Agency pada tahun 1969. Pada saat itu, internet masih berupa sebuah jaringan komputer yang kemudian diberi nama ARPANET. Istilah itulah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang populer hingga saat ini. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir, untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat dihancurkan. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Dan sekarang, internet sudah menyebar ke seluruh dunia. Nah, setelah kita mengetahui sejarah internet, mari kita masuk kepada temanya, internet dalam pembelajaran. Adanya internet memungkinkan seseorang di Indonesia untuk mengakses perpustakaan di Amerika Serikat atau di negara-negara lain dalam bentuk digital library. Internet akan membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah, tukar-menukar informasi, atau tanya jawab dengan pakarnya. Selain mahasiswa, guru juga dapat memanfaatkan internet sebagai sumber bahan mengajar, menyalurkan ide-idenya, atau membuat rencana pembelajaran. Internet sangat bermanfaat bagi akademis karena melalui internet akan mempermudah dalam mencari referensi, judul, jurnal, maupun hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jumlah yang berlimpah dan up to date. Pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber dan sarana pembelajaran. 1. Untuk browsing, menjelajahi dunia maya atau web. 2. Researching atau sebagai sumber pengajaran. 3. Searching, proses pencarian sumber pembelajaran. Keempat, consulting and communicating. Sumber belajar. Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Ketersediaan bahan ajar dan sarana belajar merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Namun demikian, seringkali bahan ajar yang ada di perpustakaan tidak mampu memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa, sehingga perlu memanfaatkan sumber belajar yang lain. Nah, di sini peran guru sebagai motivator dan dinamisator dalam pembelajaran hendaknya memberi dorongan serta menciptakan kondisi agar siswa dapat secara aktif menemukan ilmu pengetahuan baru melalui pemanfaatan teknologi internet. Sumber belajar dapat dikelompokkan pada 3 kategori, yaitu orang, media, dan lingkungan. Orang yaitu guru, dosen, pamong, tutor, dan fasilitator. Media yaitu media cetak dan non-cetak termasuk elektronik dan internet. Dan yang terakhir, lingkungan. Lingkungan sebagai sumber belajar bisa berupa sesuatu yang memang dirancang sebagai bahan belajar, dapat juga sesuatu yang tidak dirancang untuk belajar namun dapat digunakan untuk belajar. Jenis media pembelajaran. Media pembelajaran berbasis TIK, teknologi informasi komunikasi, dapat berupa internet, mobile phone, PC, dan CD-ROM atau flash disk. Kemajuan teknologi informasi telah mendorong terjadinya banyak perubahan, termasuk dalam bidang pendidikan, yang melahirkan konsep e-learning. Internet juga dapat digunakan untuk mengajar secara langsung di kelas. Dengan bantuan LCD proyektor, siswa akan mendapatkan hal-hal baru dan akan berusaha mencari sendiri, baik di rumah maupun di luar. Media pembelajaran dibagi 2 proses, yaitu 1. Proses penyampaian, 2. Proses pelaksanaan.
Proses penyampaian yaitu synchronous. Peserta didik mengikuti proses pembelajaran dalam waktu yang bersamaan atau real time. Contohnya video conference, virtual classroom, atau audio conferencing, dan masih banyak lainnya. Kedua, unsynchronous. Peserta didik mengikuti proses pembelajaran dalam waktu yang tidak sama. Contohnya email, video pembelajaran, dan CD-ROOM. Nah, itu proses penyampaian. Proses pelaksanaan ada 3, yaitu adjunct, blended learning, and fully online. Adjunct merupakan materi yang digunakan sebagai penunjang pengayaan, atau biasa di kelas, dosen atau guru menggunakan LCD proyektor dengan menampilkan media pembelajaran yang dari internet. Kedua, blended learning, atau pembelajaran dilakukan tatap muka namun belajar online sebagai bagian yang tak terpisahkan. Ketiga, fully online, atau seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online seperti waktu masa pandemi COVID-19. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan salah-salah kata. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.